Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Desianti. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, bidang studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Majalengka dengan NPM 421 30 18 01095. Saya juga adalah pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kota Cirebon, dan hari ini saya akan melakukan video pembelajaran untuk ujian kinerja. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian sehat semuanya ya? Sudah siap belajar? Baik, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh KM-nya atau ketua kelas, yaitu Dafa. Silakan Dafa. Amin. Baik, sekarang Ibu mau ngecek dulu kehadiran ya. Bella ada? Hadir. Bella kok lemah sekali. Semangat ya. Blessing. Hadir. Oke, Dafa. Hadir. Diandra. Hadir. Fadlan. Jasmine. Kansa. Hadir. Lakesha. Lingga. Muhammad Naufal. Sakit. Baik, semoga cepat sembuh ya untuk Naufal ya. Muhammad Raihan. Muhammad Rifki. Nadisha. Mira. Nur Sakia. Raden Raja. Rafa. Raffi. Reno. Salman. Salwa. Serli. Sunan. Widya. Wita. Ya, berarti tidak hadir, hanya Novel karena sakit ya? Oke, anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan kalian boleh berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kalian boleh duduk kembali. Terima kasih. Baik anak-anak, Ibu mau tanya dulu nih. Coba, sudah siap belum belajarnya? Siap. Bukunya sudah ada di meja belum? Siap. Alat tulis? Siap. Buku paket? Siap. Seragam kalian sudah rapi belum? Siap. Dapat kenapa seragamnya? Hilang? Hilang di mana? Di laundry. Ya udah, nanti pertemuan selanjutnya sih harus sudah pakai seragam sesuai ya. Oke. Coba ada sampah tidak di sekeliling kalian? Tidak ada ya, aman ya. Tandanya berarti kalian sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum Ibu memulai, Ibu akan buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kira-kira apa kesepakatan kelasnya nih? Jangan berisik. Ada lagi nggak? Ya, Sunan? Jangan makan dan minum ya ketika belajar. Tapi kalau minum boleh sebetulnya asal izin terlebih dahulu. Jangan berisik. Terus jangan makan. Boleh minum asalkan izin. Terus apa lagi? Jangan mengobrol ketika ada orang yang sedang berbicara. Bisa ya? Oke, anak-anak hebat. Nah, minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ada yang ingat tidak kita sudah belajar apa? Masih di iklan ya, iklan slogan dan poster. Apa sih kemarin itu kita belajarnya? Pengertian iklan, ciri-ciri iklan, slogan juga ya, poster juga, jenis juga. Ibu mau tanya dulu deh, siapa yang masih ingat pengertian iklan itu apa? Cung yang tahu? Nadisha? Iklan? Media? Iya betul. Sip. Suatu media untuk mempromosikan barang atau jasa, ya. Media promosi itu adalah iklan. Nanti bentuknya itu sebetulnya ada dalam bentuk slogan, ada dalam bentuk poster, seperti itu ya. Nah, kemudian karena jenis-jenis iklan itu banyak, nanti akan memengaruhi ke bentuknya. Contoh, jenis iklan itu ada berapa? Dua. Satu jenis iklan komersial. Yang kedua jenis iklan non komersial. Berbeda tentunya ya. Kalau komersial berarti tujuannya sudah jelas. Untuk apa? Mencari, ya, mencari keuntungan. Terima kasih Nira. Kalau begitu kebalikannya nih, non komersial berarti itu contohnya ya, lebih ke jenis iklannya. Berarti untuk apa? Hanya untuk mengajak saja, hanya untuk memberitahukan saja. Begitu ya. Masih ingat ya? Hebat. Kalau begitu, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Nih pertanyaan pemantiknya. Mengapa iklan atau poster harus menarik? Kenapa? Mengapa iklan atau poster harus menarik? Shirley? Karena untuk menarik calon pembeli ya, untuk mau membeli produk barang atau jasa. Bagus. Bagaimana sih cara membuat pesan iklan yang menarik dan berkesan? Harus dari unsur-unsurnya. Berbeda ya. Iklan ada unsur gerak. Terus visualnya ada, audionya ada, kata-katanya ada.
Kalau poster ada suaranya tidak? Tidak. Kalau slogan ada suara? Slogan tergantung penyampaiannya. Kalau dalam bentuk kampanye slogannya berarti bisa terdengar. Kalau hanya dalam bentuk tulisan slogan gitu ya, itu berarti tidak perlu memakai suara. Jargon itu slogan, moto itu juga slogan. Tapi lebih ke audio ya, ada suaranya. Bagus ya Blessing. Terima kasih untuk Nadisha, Nira, Sherly, dan Blessing. Nah ini pertanyaan pemantiknya. Kalau sudah tahu kita mau belajar apa, yaitu belajar tentang struktur, juga ciri kebahasaan, inilah tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama itu, murid dapat mengidentifikasi ciri-ciri umum dari iklan, slogan, dan poster secara baik dan benar. Kalian sudah sedikit tahu tadi ciri-ciri secara umumnya ya. Kemudian, murid dapat menganalisis struktur dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster dengan baik dan teliti. Hati-hati ya, berbeda benar dengan teliti ya. Murid dapat menilai keefektifan pesan dalam iklan, slogan, dan poster dengan tepat. Jadi tidak boleh salah seperti itu. Oke? Paham ya? Sip. Ibu akan melakukan asesmen awal dulu nih. Siap ya? Ibu beri waktu beberapa menit, jadi kalian harus sudah siap. Silakan. Ya, sama-sama. Jangan lupa menulis nama ya. Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit bisa? Cukup ya? Iya, awas nih terbang. Ini 2 ya, sayang. Satuan. Kenapa tidak masuk ya? Silakan, selamat mengerjakan. Jangan lupa beri nama ya. Diberi nama dulu. Raffi belum diberi nama. Salwa sudah diberi nama? Rehan sudah? Ya. Blessing selesai?
Raja selesai? Belum. Siapa yang sudah selesai? Sudah yakin ya dengan jawabannya ya? Sunan, Fadlan selesai? Belum. Oke. Semangat, Pak. Sudah diberi nama ya, saya. Sudah? Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Baik. Sebentar. Oke, tinggal beberapa lagi ya. Ya. Raja sudah? Oke. Bentar ya, Nira. Sudah ya, cukup? Sudah, Bu. Raja sudah? Sudah. Ya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menayangkan contoh iklan. Nah, pernah dengar iklan Milky? Tidak ya? Familiarnya kalian itu Milkita, permen loli ya. Nah, di sini itu ada gambar, ada juga deskripsinya. Kira-kira ini efektif tidak? Efektif tidak? Efektif di sini itu maksudnya deskripsinya harus singkat, padat, dan jelas. Apakah di sini singkat? Tidak. Ini tidak efektif malah ya. Terlalu panjang. Dikhawatirkan kalian yang melihatnya juga jadinya bosan duluan gitu ya. Ini iklan apa ya? Panjang banget. Begitu ya biasanya ya. Nah, jadi memang kurang efektif ya. Tidak efektif untuk deskripsinya, harusnya singkat, padat, dan jelas. Lanjut, ini pun sama. Sebetulnya ini dia sama brandnya itu ya. Saus tomat Marinca. Seperti itu. Saus tomat Marinca. Nah, yang ini dia deskripsi tapi ada gambarnya. Kalau di sini dia full gambar, hanya beberapa di deskripsinya saja. Begitu ya. Paham? Ini kayaknya ngantuk nih. Kita ice breaking dulu ya. Oke? Yuk semuanya berdiri. Dinamakan tepuk 1, 2, dan 3. Oke, dengarkan ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, ha. Tepuk 2, hi. Tepuk 3, hu. Bisa? Kita coba dulu. Tepuk 1, ha. Tepuk 2, hi. Tadi Sunan tepuk duluan ya, belum ada instruksi dari Ibu ya, nggak apa-apa. Tepuk 3, Ibu ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3. Kalau H itu kemana? Ke kanan, hi-nya ke kiri. Tadi gara-gara Ibu 1 langsung ke 3, di kalian di depan aja. Ha, hi, nanti gitu. Coba sekali lagi ya. Tepuk 1, 2, 3. Ha, hi, hu. Sekali lagi.
Tepuk 1, 2, 3. Ha. Hi. Hu. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Yuk, boleh duduk kembali. Jadinya semangat kan kalau sudah berdiri. Nah, ini ya. Jadi iklan yang bagus tuh sebetulnya ini cukup, ini efektif ya. Tapi hanya kurang sedikit. Seperti itu, oke? Ini sama seperti tadi, terlalu panjang deskripsinya. Kemudian ini ada contoh. Ini poster iklan layanan masyarakat ya. Ini Bapak Wali Kota, mantan Wali Kota kita ya, yang mewajibkan wajib belajar 12 tahun. Gitu. Lamun beli sekian kapan maning dalam bahasa Cirebon ya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nah, ini itu adalah slogannya. Begitu ya. Ini adalah judulnya, judul dari posternya apa. Ini baru ada gambar-gambar. Ini beliaunya seperti itu ya. Kemudian yang ini juga poster yang ujung sana. Mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu, gitu ya. Kalian mau jadi dokter, kalau nggak sekolah bisa nggak? Enggak. Kalian mau jadi artis nggak sekolah bisa nggak? Sekarang banyak ya artis nggak sekolah, sambil sekolah gitu ya. Tapi utamanya prioritasnya adalah kalian itu seorang pelajar harusnya belajar ya. Belajar aja dulu seperti itu, sekolah dulu ya. Mau jadi dokter nantinya, mau jadi pramugari, mau jadi chef, mau jadi masinis atau pilot pun tetap harus sekolah dulu ya, begitu. Nah, ini ada satu jenis sama posternya tentang kebersihan, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Boleh kalian baca ya, buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Budayakan hidup bersih dan sehat. Sebetulnya ini bagus ya, tapi ini sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Pertanyaannya, cukup tidak masuk ke dalam? Tidak, itu ya. Nah, yang kedua, orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Iyalah, tempat sampah ya buanglah ke tempat sampahnya gitu ya. Tuh, sedang membuang apa? Tisu gitu ya. Begini ya. Mungkin sangat kotor sekali tisu, jadi agak begini gitu. Mungkin jorok gitu ya. Ini. Jadi orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Jadi harus bijak ya kalian ya. Nah, itu contoh-contohnya. Sekarang kita akan langsung mulai ke struktur dan ciri kebahasan iklan, slogan, dan poster. Struktur. Strukturnya ya, ada judul, ada nama judul, juga ada deskripsi. Judul adalah struktur yang pertama berupa judul. Fungsi judul dalam sebuah teks iklan adalah untuk menarik minat pembaca yang menjadi target pasar. Ingat, judul itu singkat aja, nggak usah panjang. Ya, belum baca judulnya aja udah malas duluan melihat iklannya gitu, karena panjang judulnya. Jadi singkat saja ya. Kemudian setelah judul ada nama judul, yaitu nama produk muncul setelah adanya judul. Tetapi biasanya orang akan langsung mencantumkan nama produk barang atau layanan sebagai pengganti judul. Seperti tadi saus marinca bla 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 gitu ya. Ya boleh seperti itu, tidak apa-apa ya. Tapi biasanya nama judul sudah include ke judulnya begitu. Tapi kalau strukturnya harus begini ya. Dan ketiga, strukturnya itu adalah deskripsi, penggambaran tentang isi iklannya. Deskripsi berisikan informasi serta penawaran yang dilengkapi berbagai keunggulannya dan menggunakan kalimat persuasi dengan pemilihan kata yang unik dan kreatif sebagai slogan. Itu. Kenapa harus ada persuasif? Persuasif itu apa? Ajakan, mengajak. Biasa juga dalam iklan itu ada bahasa imperatif, larangan ya, seperti tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Orang bijak membuang sampah pada tempatnya. Begitu. Itu adalah kalimat imperatif ya, larangan. Jangan buang sampah sembarangan, itu dia kalimat imperatif. Gitu ya, nanti kita akan jelasnya nanti ada di bagian kaidah kebahasaan ya. Yang ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, ini contohnya ya. Ini tuh contoh iklan atau brosur atau flyer dari Ruang Guru. Bisa kalian lihat ya di sini ya. Bagian pertama itu adalah judul. Judulnya Dava dan Lulu Light Premium. Davanya ada, Lulunya nggak ada. Khusus SD kelas 1 dan 2. Itu judulnya ya. Oh, mohon maaf.
judulnya tuh apa ini ya? Kok sama semua? Oh, langsung ke nama produk kalau yang ini. Sama seperti yang tadi Bu jelaskan. Jadi langsung ya. Kemudian ada deskripsi. Diskon spesial sampai dengan 55%. Ini deskripsi sangat singkat ya. Nanti biasanya ada di halaman selanjutnya atau di halaman sebaliknya untuk deskripsi lengkapnya. Ini contoh hanya dalam depannya saja. Begitu ya, paham ya? Atau yang masih bingung? Paham, alhamdulillah kalau paham ya. Sekarang kita ke ciri kebahasaan iklan. Bisa kalian baca, iklan adalah teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Iklan biasanya disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Ciri kebahasaan iklan antara lain, jadi harus kalian perhatikan ini, nanti biasanya kita akan tahu efektif tidaknya ya, dengan adanya ciri-ciri ini atau tidak. Seperti itu. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, namun tetap efektif agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Tuh ya, jadi harus sesuai dengan target. Kalau tadi yang ruang guru itu targetnya anak SD. Kira-kira kalau flyernya kalian kasihkan ke anak SMP gimana? Kurang tepat juga ya. Begitu. Kemudian yang kedua, menggunakan diksi yang bersifat sugesti dan mengajak. Karena tujuan dari iklan adalah untuk mempengaruhi konsumen. Jadi ada sugesti. Ayo ikut bimbel di ruang guru. Udah pasti kamu nanti lulus. Bisa masuk ke PTN-PTN favorit. Itu kan ada sugestinya ya, seperti itu. Oke? Kemudian memiliki target pasar yang jelas agar distribusi produk lebih efektif. Kemudian dikemas secara menarik agar mendapatkan perhatian pembaca atau konsumen. Yang kelima, penyampaian informasi secara padat, jelas, dan tidak menyinggung pihak lain. Nah ini nih, menyinggung pihak lain. Contoh iklannya apa? Biasanya air mineral dengan brand Le Minerale dengan Aqua. Mereka bersaing ya. Pasti bilangnya dengan brandnya, kalau Le Minerale itu galonnya tidak dipakai berkali-kali, sekali pakai, sedangkan Aqua itu, nah itu ya. Kadang ibu pernah melihat suatu acara di televisi itu menyinggung sebetulnya. Itu tidak boleh sebetulnya ya. Paham yang ini ya? Oke, lanjut. Sekarang ciri kebahasaan slogan. Slogan adalah teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Slogan biasanya digunakan sebagai moto, semboyan atau tagline dari suatu produk, jasa, organisasi, atau gerakan. Ciri kebahasaan slogan antara lain menggunakan kalimat pendek, padat, dan mudah diingat. Itu ya. Slogan harus menggunakan kata-kata yang sederhana, familiar, dan mudah diucapkan. Contoh, lakukan yang terbaik. Kalau bahasa Inggrisnya, do the best. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Kenapa sih kreatif? Kalau unik itu biasanya yang diingat oleh seseorang gitu. Seperti kayak gitu ya biasanya ya. Atau misalkan, perpaduan warna tulisannya seperti itu. Gitu ya. Kemudian pasti harus mampu menarik perhatian dan simpati mereka yang membaca. Itu ya pasti. Menggunakan ada bahasa yang positif dan optimis. Seperti jangan membuang sampah, itu kan sebetulnya ngasih tahu itu tuh salah gitu. Kemudian lakukan yang terbaik, itu kan ngasih motivasi atau semangat ya. Kemudian menggunakan kalimat ajakan atau persuasif. Slogan sering menggunakan kata-kata yang bersifat imperatif, deklaratif, atau interrogatif. Contoh, ayo belajar. Kita adalah Indonesia, siapa takut? Siapa kita? Indonesia. Gitu ya. Seperti kalian, Spenda punya jargon ya. Spenda, bisa, 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 yes. Itu kan termasuk jargon. Slogan. Seperti itu ya. Atau ketika sedang melaksanakan pensi, ada slogannya apa? Spendipity, seperti itu ya. Atau sekolah lain, sebutannya spektrum, seperti itu. Itu adalah slogan sekolah mereka masing-masing. Kalau kita punya Spendipity ya, dengan jargonnya, Spenda, bisa, 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 yes. Tuh, ingat, harus ingat slogannya ya. Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Dan ini yang terakhir ya, ciri kebahasaan poster. Poster adalah teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Jadi harus gambar. Namanya juga poster ya.
harus gambar visualnya itu menarik. Menggunakan perpaduan warnanya juga harus sesuai. Kontras warnanya yang tidak mencolok gitu. Terus biasanya kalau poster itu dipasang di tempat-tempat yang strategis. Kalian pernah melihat ada poster sedot WC enggak? Biasanya dipasang di mana? Tiang listrik, segitu ya. Biasanya tiang listrik tuh, sedot WC. Terus ada papan reklame, biasanya besar-besar, baliho, itu ya. Nah, itu termasuk poster, termasuk iklan. Dia intinya media promosi. Gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu menggunakan gambar yang besar dan jelas. Ya kan, tujuan utamanya biar dilihat sama orang lain. Ya, kalian lagi jalan, olahraga pagi. Wih, ada sale nih, diskon di Uniqlo, H&M misalkan. Cus ke sana. Nah, kayak gitu. Jadi memang harus gambarnya besar. Seperti itu ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang sedikit, jelas, dan menonjol. Jadi harus menonjolkan apa sih keunggulan dari poster yang mau disampaikan tuh. Itu yang paling menonjol nanti yang dituliskan ya. Entah itu nanti font size-nya itu besar sekali ukuran tulisannya. Dengan warna yang cerah. Begitu ya. Terakhir, menggunakan unsur grafis yang menarik dan harmonis. Unsur grafis adalah unsur tambahan dalam poster yang berfungsi untuk mempercantik, memperjelas, atau memperkuat gambar dan kata-kata. Unsur grafis dapat berupa logo, simbol, ikon, garis, bentuk, atau warna. Unsur grafis harus memiliki desain yang menarik, kreatif, dan harmonis. Kalian punya dong logo kelas 8 Clever. 8 C dengan warnanya ungu ya. Ikon grupnya kan? Nah, itu termasuk ke dalam sini. Sebetulnya dia poster hanya di logonya saja ya. Itu namanya unsur grafis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu masih punya satu. Apa itu namanya? Video pembelajaran ya. Sebentar. Nah, boleh kalian nanti perhatikan ya, Nak ya. Boleh kalian simak. Ibu izin duduk ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 8 bab 2, yaitu tentang membuat iklan, slogan, dan poster. Materi ini sudah kurikulum Merdeka ya. Kita mulai dengan iklan. Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Jenis iklan itu ada dua. Ada iklan komersial dan iklan non-komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Sedangkan iklan non-komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Dalam sebuah iklan komersial, biasanya terdapat informasi sebagai berikut. Ada produk yang hendak dikenalkan, penjelasan tentang produk, keunggulan produk, cara mendapatkan produk, dan juga terkadang sebuah iklan memuat harga dan testimoni. Tujuannya apa nih informasi-informasi tersebut? Alasannya adalah agar konsumen mengetahui pihak yang bertanggung jawab membuat produk. Agar konsumen mengetahui produk yang diiklankan. Agar konsumen tertarik untuk menggunakan produk tersebut, serta agar iklan produk tersebut tepat sasaran. Nah, iklan yang efektif itu adalah tentu saja iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen. Jadi, seperti apa sih iklan yang efektif itu? Iklan yang efektif itu, dari tampilan iklannya, baik gambar maupun teks, harus sesuai dengan keadaan konsumen yang dituju. Tampilan iklan, baik gambar maupun teksnya, harus sesuai dengan produk yang diiklankan. Nah, ini adalah contoh iklan komersial. Nah, sekarang kita masuk ke iklan non-komersial ya. Ada beberapa contoh iklan non-komersial, seperti iklan layanan masyarakat dan iklan pemberitahuan. Iklan layanan masyarakat, menurut Lily Wery tahun 2013, merupakan iklan yang bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan. Ini contohnya nih. Selanjutnya, iklan pemberitahuan adalah iklan yang lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu halayak mengenai suatu hal,
baik itu berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Tahu nggak arti dari halayak? Halayak itu artinya orang banyak ya. Nah, ini adalah contoh iklan pemberitahuan. Selanjutnya, slogan. Slogan, menurut KBBI, itu memiliki dua arti. Arti yang pertama, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Seperti Solo berseri, bersih, sehat, indah, dan rapi. Arti yang kedua, pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh slogan nih. Seperti orang bijak taat pajak. Atau kerja keras adalah energi kita. Ataupun menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, kadang slogan ini ada juga dalam iklan loh. Contohnya seperti bawah ini. Bus patas, cepat, dan selamat. Ini jelas ya. Ada slogannya yaitu cepat dan selamat. Tapi tujuannya adalah untuk mengiklankan bahwa bus ini cepat. Selain cepat, pasti aman menggunakan busnya gitu. Selanjutnya, poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum, berupa pengumuman atau iklan. Ciri utama dari poster mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai desain poster dibuat berwarna-warni, lengkap dengan warna kontras, sehingga menarik perhatian. Poster sendiri memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, cara membuat iklan. Langkah-langkah dalam membuat iklan yaitu: pertama, kenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Kemudian, tentukan konsumen produk kita. Selanjutnya, tentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan kita. Unsur-unsurnya yaitu tulisan, gambar, suara, dan gerak. Kemudian yang terakhir, tentukan pesan yang hendak kalian tampilkan pada iklan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kalimat imperatif dan persuasif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Sedangkan kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus, supaya orang yang dibujuk menjadi yakin. Nah, ciri-ciri kalimat imperatif yaitu subjek tokoh atau pelaku dihilangkan. Menggunakan kalimat penegas, permintaan, ajakan, harapan, larangan, dan kalimat halus. Diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Jika diucapkan, kalimat imperatif menggunakan intonasi tinggi. Contoh kalimat imperatif, pakailah masker. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, berikutnya, ciri-ciri kalimat persuasif. Mempengaruhi pembaca, pendengar, dan penonton. Menggunakan pilihan kata yang menarik dan menyentuh hati. Menggunakan bahasa yang santun, singkat, padat, dan jelas. Serta menggunakan kata-kata ajakan, larangan, dan peringatan yang halus seperti ayo, mari, segera, bergabunglah, jauhilah, pakailah, jangan, dan kunjungi ramai-ramai. Nah, contohnya, mari menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ayo disiplin menjaga kesehatan. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, itu anak-anak ya. Kalian tadi sudah melihat tayangan videonya. Di sana ada materi cara membuat iklan yang baik dan benar. Ya, masih ingat ya? Tadi apa saja? Oke, sekarang silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan. Kelompok 1. Oke, ini 1 ya. Kita tunggu dulu ya. Nih, saya dulu. Sudah berkelompok ya? Silakan. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya? Ini kelompok berapa?
kelompok kelompok 5. Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6 betul ya. Rehan kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 itu ya. Ini belum kumpulkan, Ibu ambil ya. Ini kelompok berapa, Say? Kelompok 3. Ini sih ya. Ini kelompok 2 ya. Semua kelompok sudah Ibu bagi LKPD-nya. Silakan kalian baca, kalian pahami LKPD tersebut. Dan kalian mulai menjawab apa masalah yang ada di LKPD kalian masing-masing. Kelompoknya ditulis ya, nama kelompok, anggota kelompoknya. Ya, sebentar. Gimana? Jawabnya di bawahnya. Boleh pakai sebaliknya, iya. Kalian menjawabnya di bawahnya ya. Kalau tidak cukup, boleh menggunakan di halaman sebaliknya. Seperti itu. Apa-apa. Itu apa? Mengkreasikan ya? Iya. Di langkah yang ke-3. Usulkan perbaikan desain ya, silakan. Boleh tidak urut juga ya ketika menjawabnya, alangkah baiknya berurut, tapi jika misalkan dirasa kesulitan boleh dilewat dulu, nggak apa-apa. Ada 4 kegiatan ya setiap LKPD dari masing-masing setiap kelompoknya. Jadi kalian isi sesuai dengan langkah kegiatannya. Ada kesulitan nggak kelompok ini? Oh, kecil ya. Itu tuh tentang dia itu gerakan masyarakat. Kalau kita tuh harus menghemat air. Seperti itu. Di situ kan makanya ada gambar globe gitu kan ya. Globe, peta apa namanya? Tiruan bumi yang bentuknya bulat itu. Terus ada keran air yang menandakan itu airnya itu tidak ditutup, terbuang sia-sia. Makanya memang harus hemat air seperti itu. Silakan semuanya berkelompok ya, bagi-bagi tugasnya berkelompok. Ya, gimana? Ini boleh, kan ini kan judulnya sih aja kan. Yang ini kan gambarnya. Ya. Boleh kayak misalnya ini judul, boleh kan? Boleh itu ada LKPD kalian, boleh. Mau kalian di gambarnya langsung diberi strukturnya, boleh. Seperti itu. Judulnya apa, gitu, deskripsinya apa ya. Nanti kan akan nyambung dengan pertanyaan setelahnya. Dia itu efektif nggak iklannya, begitu kan ya? Nanti kalian tinggal jelaskan.
Ada kesulitan nggak nih? Kelompok 1 ada kesulitan? Paham ya maksud ininya ya? Langkah-langkah kegiatannya paham ya? Kelompok 5 ada kesulitan? Sunan? Tidak ada. Yang mana? Kita dibandingkan Iya, bandingkan apa itu namanya, 2 poster ini. Kalian bandingkan dari apa biasanya kalau poster itu yang dominannya? Gambarnya, penggunaan, warnanya sesuai apa tidak, deskripsinya terlalu banyak atau tidak, gitu. Gambarnya besar atau tidak. Itu kalau untuk yang poster ya, kalian membandingkannya poster ya. Oke, berarti lebih dapatnya itu medianya kalian sih poster ya. Ada kesulitan nggak? Gimana, Sen? Langkah kegiatan 2, evaluasi keefektifan pesan pada poster tersebut. Nah, dia efektif enggak tuh? Pesannya efektif enggak? Sesuai enggak? Kalau efektif itu lebih ke tepat apa? Tepat guna ya. Kalau efisien tepat waktu. Nah, efektif enggak? Dia sesuai dengan penggunaannya enggak? Sesuai dengan tujuannya enggak? Begitu. Jadi evaluasi ya. Gimana ini kelompok ini? Kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Lagi mencari jawaban. Hidupkan semangatmu. Lebih ke apa? Ajakannya, slogannya. Judulnya nggak ada, Bu. Judulnya ada. Ini kan, ini sayang judulnya nih. Ini isinya. Isinya. Kan tadi Ibu udah jelasin ya. Kalau nama judul tuh kadang boleh ada, boleh enggak gitu kan. Ya pasti judul ada. Jadi kadang orang tuh judul sama nama judul ya udah selesai. Gitu. Ya. Jadi ada judul utama iklannya, terus judul produknya. Gitu ya. Judul iklan, ada nama produk, baru ada deskripsinya. Judulnya apa? Coca-Cola misalkan. Produknya apa? Minuman bersoda. Minuman bersoda ya, ini gambarnya gitu kan ya. Atau misalnya ini judulnya, ini adalah nama produknya, ini baru deskripsinya. Nah, kira-kira itu apa namanya? Itu kira-kira efektif nggak tuh iklannya? Cukup efektifkah atau ini sebenarnya kurang Bu deskripsinya? Misalkan apa? Ya, itu bebas ya, itu tergantung analisis kelompok kalian. Seperti itu. Kurang menarik, boleh ya. Jadi ikuti pertanyaannya di situ seperti apa, kalian tuliskan gitu ya. Kalau misalkan Bu kurang ini, kalian tuliskan saja. Oke? Kelompok 3 gimana? Sudah ke langkah yang ketiga belum? Kegiatan 3 atau masih di kegiatan 2? Kegiatan 2 ya. Oke, jadi lagi dibuat usulan perbaikan desain. Raffi ya yang desainnya. Oke. Kelompok ini kesulitan tidak? Kelompok 2, berarti dapatnya poster ya, membandingkan 2 poster ya. Sip.
Ini kelompok 6. Oh maaf, 4. Gimana, kesulitan tidak? Kalian lebih dapatnya di iklan ya? Dapatnya iklan. Sip. Kenapa? Ayo, tidak boleh bercanda tadi. Harus ingat kesepakatan kelasnya. Ya, sok. Sekarang ada di langkah kegiatan berapa masing-masing kelompok nih? 3 sih. Sebentar lagi ya. Selesai semua kita akan langsung presentasi setiap kelompok ya. Kelompok 5. Untuk strukturnya kesulitan tidak? Sudah paham ya tentang strukturnya ya? Insya Allah. Ini udah jelas ini. Ini strukturnya apa nih? Ini judulnya, ini produknya, deskripsinya ya. Ini kecil sekali di sini ya. Nah, kalau dirasa tidak ada deskripsinya berarti kalian tinggal melihat dia itu efektif atau tidak nantinya. Nanti dibuat kesimpulan ya, di langkah ke-4 dibuat kesimpulan. Kelompok 1, tadi ada masukan dari Dava ya. Gambar tidak jelas, berarti masukkanlah ke kesimpulan nanti. Untuk kalian presentasikan ya. Jadi kalian kumpulkan data-data informasi-informasinya apa saja yang kurang untuk dijadikan paparan presentasi nanti. Udah di langkah keberapa nih, kegiatan berapa? 3. Sip, 1 langkah lagi ya. Iya. Iya. Oh, ini sayang, nomor 3. Berarti kamu usulkan perbaikan desainnya. Gitu. Iya, kalian bikin desain kira-kira gambarnya apa, seperti itu yang baik. Seperti itu ya. Gambarnya seperti apa. Bawa ininya. Kalian bawa kelengkapannya kan seperti spidol warna, atau boleh menggunakan beberapa warna saja, hanya 2 kalau menurut dirasa cukup, tidak apa-apa. Silakan. Berarti sudah, tinggal ini aja ya. Usulan ini ya. Sama buat kesimpulan, hati-hati. Anak-anak jangan lupa kesimpulannya ya, kesimpulan dari LKPD yang kalian dapat setiap kelompoknya itu. Ya. Kalau kelompok 1 itu tentang iklan, kalian simpulkan iklannya bagus atau tidak. Seperti itu ya. Kalau dapatnya itu tentang poster, kalian juga simpulkan. Ya. Terus ada yang harus membuat kreasi desainnya, kalian simpulkan. Kira-kira desainnya cocoknya tuh apa? Seperti itu ya. Sudah di langkah keberapa ini kelompok? Kelompok berapa sayang? Kelompok 4. Sudah selesai? Sedikit lagi kesimpulan ya. Oke, rata-rata di kesimpulan. Oke, anak-anak. Sudah di kesimpulan? Sudah? Sip. Artinya kalau kalian sudah di langkah keempat, yaitu membuat kesimpulan, artinya kita akan mulai presentasi setiap kelompok. Audiens itu halayak, penonton yang melihat.
Gaya bahasa, persuasif, gaya bahasanya tadi harus kalimatnya apa? Imperatif sama persuasif biasanya. Gaya bahasa persuasifnya ada nggak di sana? Ini udah langkah berapa nih? Dibantu teman yang lainnya ya. Waktunya sebentar lagi. Jadi ada yang buat kesimpulan, ada yang buat, oke? Oke anak-anak, ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit lagi bisa ya? Oke, 2 menit lagi harus sudah selesai. Kita akan mulai presentasi. Membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat. Bagus ya. Itu kesimpulan? Ya. Ya. Gimana? Masih kesulitan untuk yang kesimpulan? Tidak. Kesimpulan? Boleh nanti dibantu sama ini, sama Rafa. Saya aja Bu yang buat kesimpulan boleh ya, tapi tetap harus berdiskusi dengan teman kelompoknya. Selesai? Kesimpulan. Kesimpulannya berarti gampang kalau kelompok yang dapatnya iklan. Efektif atau tidak kesimpulannya. Jadi iklan ini seharusnya begini-begini loh agar efektif itu. Itu ya. Sudah? Ini iklan ada punya. Ya, keseluruhan. Menurut kalian gimana? Baik anak-anak, Ibu rasa untuk berkelompok, berdiskusi kelompoknya sudah selesai. Kita akan mulai presentasi ya, siap? Untuk presentasi kita akan mulai berurut saja dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan boleh maju. Nanti teman-teman lainnya boleh menanggapi jika ada hal yang memang harus ditanggapi oleh kalian ya. Silakan untuk kelompok 1. Bacain jawaban Bu. Iya, hasil LKPD kalian. Gimana ini? Silau ya? Mau Ibu matikan saja itunya fokusnya? Barangkali silau ya. Silakan langsung mulai. Silakan. Kelompok berapa? Siapa yang berbicara? Siapa yang mati? Sebelah sini, Davanya sini, samping. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Kelompok 1 ya, silakan. Dua, langsung kedua kan itu mengamati gambar. Kegiatan kedua, tandai bagian struktur iklan, judul, isi, dan ajakan. Di sini kami sediakan gambar Coca-Cola. Judulnya Coca-Cola, isinya botol Coca-Cola atau minuman bersoda. Ajakannya hidupkan semangatmu. Tuliskan 3 ciri iklan yang kamu temukan. Pertama, menggunakan bahasa singkat yang menarik. Kedua, memiliki gambar produk yang jelas. Ketiga, menggunakan slogan yang mudah diingat. Nomor 3, apakah tujuan iklan itu tercapai? Mengapa? Ya, karena berhasil menyampaikan pesan bahwa Coca-Cola dapat membangkitkan semangat. Kegiatan 3, buatlah contoh slogan edukatif bertema sekolah bersih,
sehat kan ramah. Ya. Bersih sekolahku, sehat warganya, ramah lingkungannya. Buatlah kesimpulan. Iklan yang efektif memiliki ciri seperti bahasa singkat dan menarik. Menurut kami, gambarnya kurang menarik, tetapi iklan Coca-Cola berhasil membangkitkan semangat melalui visual dan kata-katanya. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya kelompok 1 ya. Silakan kelompok lain untuk menanggapi kelompok 1 dari konten yang dipresentasikan ya. Silakan. Yang menanggapi? Tadi sudah membahas katanya iklannya sih sudah bisa membangkitkan semangat, tapi walaupun gambarnya kurang menarik gitu ya, Bless ya. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Sudah cukup baik? Baik, terima kasih, silakan ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 1 ya. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Sudah siap ya? Untuk kelompok lain, jika ada tanggapan boleh kalian sampaikan ya. Mengenai isinya tapi. Oke, tidak boleh keluar dari isi LKPD-nya. Silakan kelompok 2, siapa yang akan menjadi juru bicaranya? Nadisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang LKPD. Ya, Soalnya di sini langsung saja. kegiatan 1 jawabannya itu produk coklat Dilan 5-in-1 yaitu cemilan coklat dengan kombinasi 5 rasa dan tekstur dalam satu batang. Lalu warna desain cukup lembut sehingga tidak terlalu mencolok. Slogan kurang besar dan tidak terlalu menonjol serta tidak ada informasi keunggulan produk secara jelas serta produk menarik. Kegiatan 2-nya nomor 1, produk pertama bertemakan desain sederhana dengan latar merah dan tulisan tegas. Kedua, Sebentar dulu sayang. Ini kelompok 5, ayo. Jangan mengobrol. Harus ingat kesepakatan kelasnya apa tadi? Tidak boleh berbicara jika ada orang yang sedang berbicara di depan. Jadi perhatikan ya. Perhatikan dulu ya. Silakan lanjutkan Nadisha. poster kedua bertema pendidikan, lebih ramai dengan ilustrasi serta kalimat lebih panjang. Nomor 2, poster pertama kalimatnya pendek dan tegas, sedangkan poster kedua menggunakan sindiran ringan dan motivasi. Nomor 3, yang sesuai poster 1 cocok untuk masyarakat di ruang publik, dan poster 2 cocok untuk pelajar agar semangat bersekolah. Oke. Dengan bersih, belajar asik, sekolah sehat, semua semangat. Kegiatan media iklan dan poster harus dibuat dengan bahasa yang persuasif, menarik dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari kami. Dari kelompok lain menanggapi? Kelompok 2 ini membandingkan 2 poster ya. Posternya itu tentang temanya sama. Tentang lebih ke apa ya? Lebih ke motivasi ya. Begitu. Iklan yang didapat untuk mengamati iklan itu gambar Dilan. Seperti itu ya. Ini tanggapan kelompok lain sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Tidak apa-apa jika tidak jelas boleh kalian tanggapi kok. Cukup? Baik, terima kasih. Silakan ditutup sudah ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan lembar kerja peserta didik. Perkenalkan, saya Salma dari kelompok 3. Langsung saja kita kegiatan yang pertama. Amati gambar berikut. Di gambar ini ada poster atau slogan saat demam jaga cairan tubuh. Itu tuh slogan dari Poka Reflect. Kita disuruh ngamatin gambarnya nih.
Karena kita udah tahu gambarnya, kita langsung ke nomor 2. Apa produk atau ide yang ingin disampaikan? Nomor 2 itu mengajak kita untuk menjaga cairan tubuh ketika sakit ataupun sedang sehat. Nomor 3, apa yang membuat media ini kurang menarik atau efektif? Karena desain terlalu simpel dan kurang mencolok untuk mengajak seseorang. Di kegiatan kedua ada poster nih, buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Nomor 1, evaluasi keefektifan pada poster tersebut. Dalam hal tersebut terlihat efektif, namun ada beberapa kata yang sedikit dicerna, seperti sebelum Anda dibuang ke tempatnya. Kayak kurang masuk akal ya. Buat analisis singkat tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ada beberapa nih, pesan singkat dan jelas. Itu termasuk ciri-ciri poster. Warnanya mencolok untuk mendorong seseorang membuang sampah pada tempatnya. Kekurangannya, gambarnya kurang menarik. Gambarnya cuma ada tempat sampah sama orang dibuang ke tempat sampah. Usulkan perbaikan desain poster tersebut. Nih, jadi kelompok saya tadi udah memperbaiki desain dari buanglah pada tempatnya sebelum Anda dibuang ke tempatnya. Oh, itu desainnya ya, usulannya ya. Jadi memang ada ilustrasi gambar seperti itu ya. Ini tuh gambarnya ya Nana ya. Jadi kelompok 3 itu mengkreasikan gambarnya seperti ini. Bagus ya. Nah, lanjut kegiatan yang ketiga. Buatlah contoh slogan edukatif bertema sekolah bersih, sehat, dan ramah. Nih, kita ada slogan nih. Sekolah bersih, hati pun ramah dan sehat. Yang kedua, clear school, clear heart. Nah, masuk kegiatan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, iklan, slogan, dan poster adalah media yang efektif untuk menawarkan sebuah jasa dan produk atau mengajak khayalak umum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Segitu saja dari kelompok 3, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau menanggapi kelompok 3? Tidak ada? Cukup jelas ya, tadi pemaparan dari Salman juga, suaranya juga terdengar oleh kalian. Dan ada usulan desain gambarnya ya, seperti itu. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Baik anak-anak, boleh silakan duduk. Ya, anak-anak, untuk 3 kelompok sisanya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja ya. Nanti akan bertemu dengan Budian lagi itu lusa kalau tidak salah ya. Dan nanti kita akan lanjutkan di lusa untuk 3 kelompok sisanya. Nah, sekarang Ibu punya ice breaking tebak slogan atau tebak iklan slogan ya. Jadi kalau kalian tahu, kalian langsung ngacung atau langsung mengatakan aja ya. Siap? Iya. Susu saya, susu bendera. Emang minumnya susu bendera di rumah? Enggak Ibu, aku minumnya Indomie misalkan. Ini kan hanya jargon ya. Kemudian orang pintar minum tolak angin. Jadi yang tidak pintar tidak minum tolak angin Bu. Ya nggak gitu juga ya. Yamaha semakin dirubah. Aku dan kau suka dan kau karena engkau kayak kerbau. Ada yang lanjutin begitu nggak? Enggak ya. Jangan dong ya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa lagi nih? Tebak slogan iklan. Nah, cintai ususmu, minumnya pun tiap hari. Sepertinya ini sangat familiar di telinga kalian ya. Sampai nada pun kalian hafal. Ulangi ah. Cintai ususmu, minumnya pun tiap hari. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah melihat penampilan atau presentasi 3 kelompok yang sudah tampil, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Dengan masing-masing LKPD yang berbeda-beda ya. Kelompok 1 itu mengamati iklan, yang kedua itu membandingkan 2 poster, yang ketiga itu mendapatkan poster yang harus dikreasikan ulang. Betul ya?
tadi sudah bagus semua, kalian alhamdulillah sudah paham juga gitu ya, tentang strukturnya apa, seperti itu, tentang ciri-cirinya juga apa, kayak gitu ya. Jadi Ibu rasa kalian sudah hebat, tapi kita belum tahu nih, 3 kelompok sisanya yang belum tampil, yang belum presentasi ya. Jadi anak-anak, jika kita buat simpulan nih, ya, kesimpulan bahwasanya iklannya efek itu yang harus seperti apa? Yang jelas. Terus, kalau poster harus seperti apa? Menarik, ya. Dibuatnya itu dalam bentuk besar. Menyimpannya di mana? Tempat yang strategis, ya. Strategis di sini itu maksudnya yang mudah untuk dijangkau oleh pandangan kalian, gitu ya, untuk dilihat. Kemudian slogan. Slogan itu bagaimana? Mudah diingat. Terus kata-katanya apakah harus panjang-panjang? Tidak, dia cukup harus singkat saja ya. Harus ada kalimat apa? Imperatif. Kalau di iklan dan poster tentu harus ada apa? Kalimat persuasi, pertanda ajakannya. Karena tujuan utama iklan, poster, slogan itu adalah untuk apa? Untuk mengajak audiens semuanya agar mau mengikuti apa yang kalian sampaikan gitu ya, di dalam iklan yang kalian tuangkan. Seperti tadi kelompok 3 itu bilang, kekurangannya itu apa? Gambarnya kurang jelas dari warnanya, seperti itu ya. Makanya tadi mereka membuat desain ulangnya itu gambarnya yang kontras, begitu ya. Dari pakaian si anak yang sedang membuang sampah, ada pohon-pohonan hijau di belakangnya. Warna tempat sampahnya kira-kira sama nggak dengan baju anaknya? Harus berbeda, itulah yang dinamakan kontras warna, agar menarik. Seperti itu ya anak-anak ya. Cukup sampai sini ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu mau tanya nih sama kalian. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan tidak? Apakah ada yang merasa sedih? Menyenangkan ya. Yang kalian dapat sekarang lebih bagaimana? Lebih tercerahkan lagi ya. Banyak yang kalian dapati. Seperti, oh iya tahu kalau poster itu harus begini. Oh iya, kreasi warnanya seperti ini. Itu yang sudah tampil ya. Nanti kita masih ada 3 kelompok yang akan tampil di pertemuan selanjutnya. Kita nggak tahu nih hasilnya apa LKPD-nya ya. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan refleksi untuk kalian isi. Silakan kalian isi sesuai dengan pertanyaan di sini ya. Jangan lupa, oh terbang, awas. Diandra mau menghadap mana? Gak apa-apa, sini aja kan berkelompok ya. Silakan. Empat orang ya, silakan. Yuk. Terbang. Silakan. Kenapa? Kurang 1. Oke, silakan.
Nanti dipegang dulu ya. Baik anak-anak, sudah cukup ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan asesmen akhir untuk mengetahui ya, ketika sudah belajar, apakah kalian sudah menguasai atau tidak. Nanti dikumpulkan sekalian dengan refleksi saja. Silakan. Ini. Lanjut dengan asesmen ya. Silakan, Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit bisa ya. Silakan. Silakan. Kurang 1. Oh, kelebihan. Udah. Silakan. 3 menit cukup ya. Sudah berlalu 1 menit ya. Sudah? Oke, sudah semua ya. Yuk, kumpulkan. Sudah selesai semua ya. Yuk, selesai. Ayo Raja, sip. Yuk Salwa. Refleksi dirinya juga ya. Salwa refleksinya sudah belum? Nih. Untuk KPD dipegang kalian ya, karena masih ada yang belum tampil. Yuk. Oke. Baik anak-anak, asesmennya sudah semua. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah kalian masih belajar tentang iklan dan slogan, juga poster. Tapi kita minggu depan akan langsung masuk ke menulis, ya. Atau membuat iklan, slogan, dan poster. Tadi kan udah ada cara-caranya tuh. Kalian sudah mengamati. Materi selanjutnya adalah kita akan membuat iklan, slogan, dan poster, ya. Baik anak-anak, berhubung sudah ke bagian asesmen, itu tandanya sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat, harus rajin belajar ya. Jangan patah semangat, harus ingat prioritas kalian seorang pelajar itu adalah belajar. Gitu ya. Alhamdulillah pembelajaran selesai, kita akan tutup dengan doa dipimpin oleh Dava. Silakan Dava. Bismillah. Wa amilus solihat
Amin. Terima kasih Dava, boleh duduk kembali. Ya anak-anak, pembelajaran dengan Budian selesai di pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.